على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratihil mustaqim wa ila dinihi sabilis sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasulis sanadil azim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirina ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Wa qala aydan alaikum bila ilaha illallah wal istighfar faksiru minhuma. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya untuk wilayah Cibarusah dan sekitarnya, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, bil khusus para pengurus TKN wilayah Cibarusah, juga ikhwan kita alhamdulillah bisa hadir dari Paslampres, Bapak Ripaan beserta rombongan, yang mudah-mudahan kita semua juga keluarga kita dan saudara-saudara kita dengan barokah duduk di majlis manaqib yang mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dianugerahi sehat wal afiat, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Segala hajat kita, baik hajat dunia terlebih-lebih hajat akhirat, oleh Allah dikabulkan, diperkenankan, dan doa-doa kita oleh Allah selalu diijabah. Yang sedang sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara-saudara kita doakan semoga dengan barokah kita duduk di majlis manaqib ini, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah dan paling dicintai oleh Allah, yaitu panutan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh para aulia Allah, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat di bawah arasnya Allah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wal auliyaillah, bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan para aulia Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan, masih diberi umur, masih bisa hidup di alam dunia untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, menghambakan dirinya kepadaku. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, sehingga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 23 di bulan Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dan malam ini manakiban
di TKN wilayah Cibarusah adalah merupakan manakiban pertemuan yang ke-54. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, bahwasanya syaitan adalah musuh kita yang sangat nyata. Dalam surah yang ke-6, yaitu surah Al-An'am, juz 8 ayat 142, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita dengan larangan yang sangat amat keras. Melarang kepada kita jangan sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah berfirman dalam ayat tersebut, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kemudian di ayat yang lainnya, yaitu di surah ke-35, yaitu surah Fatir, juz 22 ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pula dalam firman-Nya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian, jangan dijadikan teman. Karena sesungguhnya syaitan itu hanyalah mengajak kepada golongannya atau kepada para pengikutnya, liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi syaitan itu akan menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Maka di awal ayat Allah menegaskan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah ia musuh, jangan sekali-kali dijadikan teman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam surah yang kelima, yaitu surah Al-Maidah, juz yang ke-7 ayat 91. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar ingin menghalang-halangi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari mendirikan sholat. Jadi syaitan itu tidak suka kepada orang-orang yang suka berzikir, dan syaitan itu tidak suka kepada orang-orang yang suka mendirikan sholat. Maka oleh karenanya, yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah, syaitan selalu menghalang-halangi kamu dari berzikir kepada Allah dan dari mendirikan sholat. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan 3 buah ayat tersebut yang telah saya bacakan tadi di awal, maka sangatlah jelas bahwasanya syaitan itu benar-benar musuh kita yang akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Syaitan itu benar-benar musuh kita yang akan menyesatkan kita, yang akan menggelincirkan kita dari jalan Allah. Maka oleh karena itu kita harus berjuang
untuk melawan syaitan. Kita sebagai orang-orang yang beriman wajib berjuang dengan sekuat tenaga untuk melawan tipu daya syaitan, dan haram bagi kita mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Kita harus selalu waspada dari bujukan dan rayuan syaitan durjana, dan kita tidak boleh lengah dari kejahatan syaitan, karena setiap saat dan setiap waktu syaitan akan terus mendatangi kita, baik dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Dari berbagai arah syaitan akan mendatangi kita setiap saat dan setiap waktu. Maka kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap ekstra waspada dari godaan syaitan yang akan menjerumuskan kita ke jurang api neraka. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf juz yang ke-8 ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kemudian aku, kata syaitan, akan selalu mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan dari arah kiri mereka. Ketahuilah bahwa salah satu cara yang paling efektif dan paling efisien dan paling ampuh untuk melawan syaitan dan membinasakan syaitan, sehingga syaitan lemah, syaitan tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk membinasakan kita, kata Nabi, cara yang paling efektif adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Selain memperbanyak zikir la ilaha illallah, juga kata Nabi memperbanyak istighfar, memperbanyak ucapan astagfirullahaladzim, astagfiru, aku mohon ampun, Allah, kepada Allah al-azimah, yang maha agung Allah. Minimal paling tidak setiap selesai sholat fardu 5 waktu kita ucapkan la ilaha illallah sebanyak 165 kali, dan kita baca istighfar setiap hari minimal sebanyak 100 kali. Bahkan kalau bisa, kedua amalan tersebut, yaitu zikir la ilaha illallah dan istighfar, kita perbanyak lebih banyak lagi di atas batas bacaan minimal tadi. Artinya apa? Artinya kedua amalan tersebut dibaca semaksimal mungkin. Jadi kalau umpama selama ini kita zikirnya setiap selesai sholat fardu 5 waktu 165 kali, ya kali-kali ditambahlah, ditambah, ditingkatkan. Itu 165 itu minimal, ditambah 301 atau 501 atau 1001, ditingkatkan. Jangan sudah puluhan tahun jadi ikhwan zikirnya masih 165 aja, nggak ningkat-ningkat. Karena perintahnya begitu dalam Al-Quran, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah, kata Allah, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. 165 itu minimal. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, juga memperbanyak istighfar, agar
supaya syaitan menjadi lemah, tidak punya kekuatan untuk membinasakan kita. Lemah syaitan dengan berbanyak dua amalan itu. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ia telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Faksiru minhuma fa inna iblisa alaihi la'natu qol ahlaktun nasa biddunubi wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah." Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi dalam hadis ini, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Wajib atas kalian mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Faksiru minhuma. Kata Nabi, perbanyaklah keduanya, baik ucapan la ilaha illallah maupun istighfar. Kata Nabi, perbanyaklah keduanya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah? Karena kata Nabi, fa inna iblisa alaihi la'natukal. Karena sesungguhnya iblis mengatakan, ahlaktun nas bijunubi wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Artinya, ini kata iblis nih, aku akan membinasakan umat manusia bijunubi wal ma'asi, dengan berbagai macam perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Aku goda mereka, aku bujuk mereka, aku rayu mereka. Aku tanamkan di hati mereka kecintaan terhadap harta, tahta, dan wanita, sehingga mereka lupa diri, lupa tugas beribadah kepada Allah, terus mengejar harta sampai menghalalkan segala macam cara, mengejar wanita, mengejar tahta. Karena tiga perkara inilah senjata yang paling ampuh, yang paling jitu digunakan oleh iblis untuk menghancurkan keimanan kita, yaitu harta, tahta, dan wanita. Di mana tiga-tiganya ini sangat relevan, sangat cocok dengan keinginan hawa nafsu. Artinya, hawa nafsu itu memang cenderung kepada harta, tahta, dan wanita. Maka aku goda, aku bujuk umat manusia dengan hartanya agar berbuat dosa, memelitkan hartanya, tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, sehingga mereka telah melakukan perbuatan dosa dengan sifat kikirnya dari hartanya. Aku bujuk, aku rayu manusia dengan hartanya untuk bermain wanita dan sebagainya. Akan aku hancurkan kehidupan umat manusia, akan aku binasakan, akan aku rusak keimanannya yang berada dalam hatinya bijunub wal ma'asi, dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat.
Itu kata iblis. Terus iblis melanjutkan kata-katanya wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Jangan dikira iblis nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, bisa. Jangan dikira kita sama iblis berimannya kepada Allah lebih dulu iblis daripada kita. Iblis juga beriman dalam sorga, bahkan pernah tinggal di sorga. Kita belum pernah tinggal di sorga. Nah, kata iblis, akan tetapi manusia, orang-orang yang beriman, mereka telah menyerang aku, merusak usahaku, membinasakan aku, membuat aku lemah, karena mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah dan beristighfar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari 12 huruf dan terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama yaitu la. Itu la-nya disebut la nafyul jinsi. La-nya disebut la nafyul jinsi. Jadi meniadakan jenis Tuhan. Artinya selain Allah bukan Tuhan gitu. Tuhan itu hanya Allah. La ilaha illallah. Kemudian kalimat yang kedua ilaha. Kalimat yang ketiga illa. Ini huruf istifham. Maaf, huruf istisna, pengecualian. Kalimat yang keempat adalah kalimat Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah terdiri dari 12 huruf dan terdiri dari 4 macam kalimat. Di mana yang 4 macam kalimat ini masing-masing ada naktunya. La itu naktunya 31. Kemudian ilaha itu naktunya 36. Illa naktunya 32. Allahu naktunya 66. Kita jumlahkan 31 tambah 36 tambah 32 tambah 66. Jumlahnya 165. Makanya kita oleh guru mursyid agung kita Pangersa Abah Anom, minimal paling tidak selesai sholat fardu 5 waktu kita baca la ilaha illallah sebanyak 165. Dan 165 ini jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 12. Yuk kita jumlahkan. 1, 6, 5. 1 tambah 6 7. 7 tambah 5 12. Dan 12 ini adalah jumlah huruf yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Huruf pertama lam, huruf kedua alif, huruf ketiga alif, huruf keempat lam, huruf kelima ha, huruf keenam alif, ketujuh lam, kedelapan alif, kesembilan alif, kemudian kesepuluh lam, kesebelas lam, kedua-belas ha. Jumlah 12 huruf. Dan 12 ini pun merupakan jumlah dari rukun agama yang 3. Rukun agama kan ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Rukun agama yang 3 yaitu Islam, ada 5 rukun: syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Yang kedua iman, ada 6 rukun: iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Baik dan buruknya qadar itu hakikatnya datang dari Allah. Yang ketiga ihsan, hanya 1. Maka jumlah jadi 12.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawadu mautakum la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, jawadu mautakum la ilaha illallah. Bekalkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan mati di antara kalian. Sadar enggak sadar, cepat atau lambat, siapapun kita, sebenarnya semua manusia yang hidup di alam dunia semuanya calon mati. Nah, kalimat la ilaha illallah ini agar dibekalkan, agar dijadikan bekal untuk dibawa ke alam akhirat supaya selamat. Kepada siapa? Kepada orang yang akan mati. Siapa yang akan mati? Seluruh manusia yang hidup di alam dunia. Dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 57, Allah menegaskan kullu nafsin ja'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa seperti manusia, hewan, pokoknya yang bernyawa aja, termasuk para malaikat, jin, setiap yang bernyawa ja'iqatul maut, kata Allah, pasti akan merasakan mati. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah turja'un, kalian semuanya akan dikembalikan. Nah, kalimat la ilaha illallah ini supaya dibekalkan kepada orang yang akan mati. Jangan sampai mati pulang ke akhirat menghadap Allah tidak membawa iman, tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Celaka nanti. Celaka. Kalimat ini sangat berharga. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah haji kita, seluruh amal soleh, seluruh amal kebaikan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai mati, itu akan dihargai oleh Allah, itu akan bernilai di hadapan Allah, dibalas dengan pahala apabila semuanya itu kita lakukan didasari dengan iman, yaitu kalimat la ilaha. Kalau tidak ada kalimat itu sia-sia semuanya, nggak ada harganya. Makanya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, kalaupun umpama mereka melakukan kebaikan sebanyak apapun, itu nggak ada nilainya di hadapan Allah, karena tidak ada la ilaha illallah. Masya Allah. Beruntunglah kita, bersyukurlah kita kepada Allah. Allah telah berkenan memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita dan keluarga kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang mau berzikir dengan zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, bahkan kalimat la ilaha illallah ini yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya menjadi benteng pertahanan yang kokoh terhadap diri kita
dari serangan godaan syaitan yang akan mencelakakan kita, juga kalimat ini menjadi benteng dari azab Allah, menjadi benteng, menjadi perisai penghalang dari api neraka, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala la ilaha illallah hisni paman qalaha dakhala hisni waman dakhala hisni faqad umina min ajabi. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, la ilaha illallah hisni. Kata Allah, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Paman kolaha, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, artinya mengamalkan kalimat itu di dalam kehidupannya sehari-hari, dan diawali dengan pentalkinan zikir oleh seorang guru mursyid. Karena kalau kita mengamalkan suatu amalan, harus ada yang mengijazahkannya kepada kita, harus ada yang mentalkinkannya, mengajarkannya kepada kita. Dan orang yang mentalkinkannya kepada kita itu kedudukannya, levelnya, makomnya adalah al-arif billah, orang yang sudah makrifat kepada Allah. Statusnya, makomnya kamil mukamil, seorang guru mursyid, dan guru mursyid tersebut sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umpama ada orang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, tapi orang tersebut ketika ditanya, kamu mengamalkan kalimat itu dari siapa? Ditalkinnya, enggak, saya mah cuma pernah dengar aja, saya amalkan. Itu kan nggak jelas, nggak jelas siapa yang mentalkinkannya. Atau umpama jawabannya, saya mengenal kalimat itu dari guru TK saya. Nah, guru TK-nya dia ditalkin belum? Gitu kan? Lah kalau cuma sekedar mengenal mah tuh banyak yang mengenal kalimat itu. Ini yang mahal itu pentalkinannya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, suatu perkara yang wajib bagi umat manusia dalam hidupnya adalah talqin zikir la ilaha illallah sebelum waktunya habis, maksudnya sebelum mati. Dan memang sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Rasulullah, talkinkanlah dengan talkin zikir la ilaha illallah orang yang akan mati di antara kamu. Kita semuanya akan mati, jadi kita wajib ditalkin. Alhamdulillah kita sudah ditalkin, tinggal istiqomah mengamalkannya dengan baik. Insya Allah itu akan menjadi benteng dari azab Allah. Barang siapa yang mengamalkan la ilaha illallah faqad umina min ajabi, maka sungguh ia oleh Allah akan diamankan, diselamatkan dari azabku yang pedih. Para ikhwan, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita, saudara kita, dijadikan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, benar-benar ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, mengharap ampunan Allah,
mengharap pahala besar dari Allah yang telah Allah janjikan di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah mengamalkan zikir la ilaha illallah sampai akhir hayat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya di saat menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Demikian akhirnya mari kita tutup acara Manakiban Sultanul Auliya Gausul A'zam Qutbul Alam Asy-Syaikh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Pada malam ini kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atbatan yadi radal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi bangkana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal fitan. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah. Ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kami bisa meraih ridho-Mu ya Allah. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala sesuatu. Anugerahkanlah keberkahan kepada kami dalam segala aspek kehidupan kami. Waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah kepada kami apapun yang Engkau berikan kepada kami, barokahkanlah kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.